Saya buka soal tutorial. Saya buka. Oke, sekarang saya share. Ini udah 44 yang hadir ya. Oke, ini cuma saya yang menyalakan video. Kalian tapi mengikuti tutorial ini ya. Oke, ya nggak apa-apa, nggak harus. Cuman saya ingin memastikan kalian sedang mengikuti tutorial ini ya. Jadi saya akan. Oke, udah tampak. Saya share screen. Terlihat, Pak. Kita lihat ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nyantai aja ya hari ini kita coba lihat soal-soalnya sambil Anda boleh sambil minum teh atau kopi atau air putih, jus atau apa. Saya nggak punya minuman juga ini sore ini. Duh. Terakhir nomor berapa ya? Nomor 9 udah, belasan udah, 11 kalau nggak salah ya. 11. Nah, nomor 11 sudah, nomor 13 itu cuma beberapa limit fungsi trigonometri ya. Jadi 12A di SMA juga sudah. Itu berapa nilainya? 3/2, Pak. 3/2 gitu ya. Yang B hati-hati. Yang B 1/4. pakai apa 1/4? 0 bukan, Pak? 0 dong. Itu kan sinnya pangkat 3. Jadi yang sin kuadratnya itu ketemu x kuadrat di bawah jadi sama dengan 1. Tapi kan di pembilang masih ada sin x gitu ya. Dan x-nya menuju 0. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, mungkin yang lainnya pakai kesamaan trigonometri dan seterusnya. Yang nomor F, 12F, pakai kesamaan sekant kuadrat itu apa? 1 per cos kuadrat. Kalikan cos kuadrat, pembilang dan penyebut, jadi di pembilang 1 min cos kuadrat. 1 min cos kuadrat itu sin kuadrat ya. Nah, gitu. Sin kuadrat nanti ketemu x kuadrat di bawah. Di bawah ada cos kuadrat juga, tapi cos kuadrat x, kalau x-nya menuju 0 kan menuju 1 ya. Jadi aman tuh. Tinggal yang sin dengan x kuadrat berjodoh kan. Sin x per x, kalau x menuju 0 menuju 1 gitu. Jadi, maaf kegeser. Jadi bisa lah ya 12. 13 tuh limit di Tahingga. 13 limit di Tahingga. Ini rasanya tidak ada yang. Tapi ya tentu ada langkah standar ya. Misalnya untuk bagian A itu apa yang dilakukan? Pembilang dan penyebut dibagi dengan X gitu ya. Jadi pembilangnya jadi 2 tambah 1 per X, penyebutnya jadi 3 tambah 5 per X. Nah, X-nya menuju tak terhingga, jadi yang 1 per X dan 5 per X menuju 0. Jadi tinggal 2 per 3 ya, gitu. Seperti itu. Coba dilihat dulu, saya lupa ambil pen buat laptop. Saya tinggalkan dulu ini 2 menit. Anda coba lihat nomor 13, 14, 15 ini, lalu saya akan balik lagi dalam 2 menit dan saya akan bertanya soal mana yang Anda gak bisa gitu ya.
Oke, nggak sampai 2 menit mungkin ya. Gimana? 13, 14, 15, 13 udah oke semua. Nomor F tuh gimana 13F? Ada yang tahu 13F limitnya ada apa tidak? Brian? Halo? 13F? Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Tergantung Kenapa limit. nggak ada? Ya karena sin itu kan. Banyak. Sin kan Osilasi. bergelombang aja, berosilasi aja di antara min 1 dan 1 ya. Sin 3T ya sama aja. Dikali 2 ya gelombangnya malah amplitudonya malah lebih besar ya. Tinggi gelombangnya jadi 2 gitu ya. Begitu. Jadi 13F tidak ada. 14 ada yang mau ditanyakan? C limitnya ada nggak 14C? Oh, di sini pertanyaannya menghasilkan plus tahingga atau minus tahingga 14C. Nah, Terus kok sehingga plus tahingga ya atau minus? Plus. Cos plus. cos theta, kalau theta menuju pi dari kiri, mau dari kiri mau dari kanan juga sih. Cos theta tuh ya nggak bisa lebih besar, lebih rendah atau lebih kecil daripada min 1 kan. Jadi min 0,9 lah misalnya gitu kan. Berarti ya 1 tambah itu masih positif kan? Ya. Kalau 1 tambah min 1 jadi 0 ya. Jadi nilai yang ditujunya oleh penyebutnya 0. Tapi 0 menuju 0-nya itu dari atas gitu ya, dari bilangan positif gitu ya, tidak dari bawah gitu ya. Betul? Karena min dekat min 1 tapi dari kiri jadi min 0,9 misalnya gitu. Jadi menuju plus tahingga 14C. Kalau 14F, nolnya dari kiri. Berarti tangan theta positif apa negatif? Negatif. Negatif. Sementara pembilangnya positif. Jadi positif bagi negatif gitu ya. Yang penyebutnya tuh menuju 0 tapi negatif. Jadi ini plus atau minta hingga? Minta hingga, Pak. Minta hingga gitu ya. Oke, seperti itu. Yang lainnya Anda ini lagi kotret lagi. Kalau nomor 15. Ini ada yang kurung siku nih. Tadi ada soal kurung siku ya. Bilangan bulat. Iya, Pak. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan gitu ya. Nah, di sini 15 kalau kita lihat yang 15F itu kalau X menuju 0 ya di dalam kurung siku itu X plus setengah akan menuju berapa? Menuju setengah. Jadi kurung sikunya akan menuju 0. Tapi penyebutnya juga menuju 0. Ini beneran ini ya. Soal ini saya masih mikir juga nih. Anda udah tahu belum jawabannya? Kalau saya udah ketemu jawabannya gitu ya. Pikir sebentar, loh kaget gitu ya. Kayak si Brian kaget tadi karena waktunya dipikir mau habis gitu.
Ini waktu masih banyak nih, Brian. 15F itu jawabannya apa? Jawabannya 0. Kenapa 0? Itu kan penyebutnya 0 juga, Pak. Oke, ini Anda masih melihat soal tutorial atau PowerPoint sekarang? Soal tutorial, Pak. Oke, Tutorial. saya stop presenting. Saya buka PowerPoint sekarang. Sekarang PowerPoint ya. Oke. Iya, Pak. Oke, halaman kosong. Nah, apa tadi soalnya? Limit X menuju 0 kurung siku X plus setengah per X gitu ya. X-nya seperti silang nih. Nggak biasanya. Saya biasanya X-nya seperti yang di sebelah kiri tuh. Nah, ini bayangkan sekarang kita buat grafiknya ya. Ketika ini ada setengah, ada 1, ada min setengah, ada min 1 gitu. Ketika X sama dengan setengah nilainya dia 1 ya. Ini kita coba gambar X plus setengah dulu ya. Jadi ketika X-nya berada di antara min setengah dan setengah, ini setengahnya ikut ke 1, tapi min setengahnya ikut ke 0 gitu ya. Lalu nanti salah saya. Salah. Harusnya gitu. Harusnya seperti ini. Gitu ya. Kalau X-nya 0 kan kurung siku dari setengah tuh bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan setengah ya 0 gitu ya. Jadi kalau X-nya berada di antara min setengah dan setengah, kecuali X menan setengah, nilainya tuh 0. Kemudian ini nilainya 1 di situ dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Tangganya tuh mirip dengan yang kurung siku biasa, hanya digeser setengah gitu ya. Digeser setengah. Ini sumbu X. Nah, jadi untuk X tidak sama dengan 0, untuk X tidak sama dengan 0, untuk X tidak sama dengan 0, ini dibagi X itu sama dengan 0 per X. Ya sama dengan 0 kan? Gitu. Jadi penyebutnya penyebutnya nggak sama dengan 0. Pembilangnya 0. Nah, jadi ya ini akan sama dengan 0 dengan penjelasan seperti itu. Jadi ketika X-nya di dekat 0, ya, jadi di sini bayangkan X-nya berada di selang, bayangkan X-nya berada di sini gitu ya. Bayangkan seperti itu. Sudah dekat dengan 0, tapi bukan 0 gitu ya. Limit kan mengecualikan bilangan C-nya itu ya. C-nya dalam hal ini sama dengan 0 itu ya. Oke? Oke nggak? Iya, Pak. Oke, kita kembali ke soal. Kalau kalian lihat soal, ada soal lagi yang mungkin perlu kita bahas. Nomor 16 atau nomor berapa ya?
Kalau di tutorial tadi eh, ada yang tahu nggak jawabannya? Tapi soalnya sama nggak tiap mahasiswa ya? Mungkin dapat soal yang beda. Mestinya sih sama sih. Eh, ini masih lihat PowerPoint kalian? Masih, Pak. Iya, Masih Pak. ya? Eh, saya seingatnya aja ya. Jadi limit X menuju 1 X kuadrat min 2X plus 3 gitu ya. Lalu di bawahnya apa gitu ya. Ada yang inget nggak di bawahnya apa tadi? X. Di bawahnya Sama deh, Pak. sama Kayak yang persis, di Pak. bawahnya Oh, sama. sama persis. Tanpa tanda siku itu. Oke. Gitu. Itu berapa coba limitnya? Berapa limitnya? 1. Hmm? 1. 1 ya. Kenapa? Nah, harus dipastikan kenapa 1. Substitusi aja gitu. Ya, nggak ada alasannya kan. X kuadrat min 2X plus 3 ini kan sama dengan X min 1 kuadrat plus. Jadi kuadrat sempurna ya. Plus 2 ya. Nah, ini artinya ini selalu lebih besar daripada 2 kan. Jadi 2 plus. Kalau 2 bisa menuju 2 tapi dari bawah itu bahaya. Kalau menuju 2 dari bawah jadi 1,99 gitu. Maka nilai kurung sikunya kan jadi 1. Ngedrop dia. Nah, tapi ini kan nggak mungkin kan. Jadi kalau X-nya kecil, jadi kalau X-nya dekat 1, untuk X dekat 1, itu saya nulis gini aja. Ini kan kotretan ya, kan lagi nyantai katanya. Ini kalau X dekat 1, maka si ini dekat dengan 2 dari kanan gitu ya. Dari atas atau dari kanan. Kalau fungsi mungkin dari atas, tapi saya tetap tulis dari kanan gitu ya. Artinya, jadi si kurung siku ini mestilah sama dengan 2. Jadi 2 lebih dikit gitu kan. Maka kurung sikunya kan sama dengan 2. Nah, jadi seperti yang tadi, ini seperti yang X plus setengah kurung siku X plus setengah tadi, ini sudah 0 betulan 0. Demikian juga ini 2. Jadi nilai 2-nya tuh udah tercapai gitu ya. Sudah tercapai sebelum X-nya menuju 1 gitu. Sebelum X-nya sama dengan 1 gitu ya. Sementara yang di bawah mungkin masih 2 koma, tapi pada akhirnya memang yang kita bicarakan limitnya. Jadi limit di atas itu ya sama dengan 2 per sesuatu yang menuju 2 gitu. 2 per sesuatu yang menuju 2. Jadi menuju 1 gitu ya. Seperti di sini 0 per sesuatu yang menuju 0. Tapi sebelum penyebutnya kan tidak pernah sama 0. Jadi sebelum diambil limitnya itu udah 0 duluan gitu ya. Nah, kalau demikian juga yang di atas, pembilang tuh sudah sama dengan 2, konstan gitu. Sementara yang di bawah masih bergerak, tapi ya 2 per sesuatu yang menuju 2. Dalam hal itu ya menuju 1. Oke? Ada pertanyaan? Oke. Ini Anda lihat PowerPoint kan? Iya, Pak. Iya, saya kembali ke ngintip soal. Saya ngintip soal 16. Oh, sudah ada asimtot ya. Nah, 16A X kuadrat per 4 min X kuadrat. X kuadrat per 4 min X kuadrat. Saya akan kembali
X kuadrat per 4 min X kuadrat. Hx sama dengan X kuadrat per 4 min X kuadrat. Nah, ini kan berarti X kuadrat per 2 min X kali 2 plus X gitu ya. Nah, ini asimtot dia akan punya ini tentunya di sini X tidak sama dengan plus ataupun minus 2 ya. Jadi kalau kita coba lihat tanda aja ya. Tanda Hx ini plus minusnya gimana? Di kanan 2 2 min X negatif ya. Jadi yang lainnya positif. Jadi ini negatif ya. Betul? Iya, Pak. Oke. Terus di X sama 2 tidak terdefinisi. Di X sama 2 tidak terdefinisi. Ini saya beri garis dulu. Ini asimtot tegak ini. Ini asimtot tegak nih. Ya. Nanti kita lihat punya asimtot datar apa enggak. Tapi sekarang kita lanjutkan dulu tanda. Untuk X di antara min 2 dan 2, pembilang kan selalu positif. Atau 0, oke di sini 0, lalu di sini positif, ini positif lagi. Kemudian sebelah kiri min 2, yang 2 plus X negatif ya. Betul? Jadi ini negatif lagi ya. Betul ya? Nah, kemudian apalagi yang kita bisa lihat di sini? Kalau X menuju plus tahingga, ini menuju berapa? Ada yang jawab? Minus 1. Menuju minus, limitnya min 1. Kalau X menuju minus tahingga, min 1 juga ya, karena X kuadrat ya. Jadi X sama dengan min 1, jadi dari sini, Y sama dengan min 1, ini merupakan asimtot. Kita belum pernah bahas di kuliah, tapi sekarang aja gitu ya. Asimtot datar. Nah, gambarnya. Sekarang kalau saya tarik di sini. Ini garis Y sama dengan 1. Jadi, kalau kita buat sumbu Y di situ, ya, maka saya bisa buat sketsa grafiknya, sketsa kasar ya. Di 0 nilainya 0. Oh ya, fungsi Hx di sini merupakan fungsi Hx, Y sama dengan Hx merupakan fungsi ganjil apa genap? Genap ya. Nilai di X dan min X sama. Nah, jadi oke. Sekarang kalau asimtot datar itu menuju min 1 dari atas apa dari bawah? Ini asimtot datar nih. Menuju min 1-nya dari atas apa dari bawah? Ya. Jadi X sama dengan 0, lalu mungkin kita plot aja beberapa titik. Kalau X sama dengan 1, berapa nilainya? X sama dengan 1. 1 per?
1 3. 1/3 gitu ya. Katakanlah di sini gitu ya. Demikian juga kalau X min 1 ya. Jadi kalau X menuju 2, X menuju 2 dari kiri. Nah, mungkin kita tulis lagi deh. Ini yang kosong di sini nih, saya beri kotak dulu nih. Yang kosong di sini nih. Limit X menuju 2 dari kiri. HX itu berapa ya? Pembilangnya 4, penyebutnya menuju 0. Tapi menuju 0-nya positif apa negatif? Positif kan? Jadi ini plus tah hingga. Kalau menuju 2 dari kanan, penyebutnya menuju 0. Tapi menuju 0-nya negatif apa positif? Negatif. Negatif. Dari arah negatif. Jadi ini minus tak terhingga. Nah, itu apa tuh artinya? Artinya yang ini tuh gini ke atas ya, seperti parabola, tapi ini asimtot ya. Nggak lewat garis X sama dengan 2. Lalu yang di bawah menuju minus tak hingga. Nyebrang asimtotnya enggak? Nyebrang asimtot datarnya enggak? Enggak. Jadi dugaan saya ini ada di sini nih grafiknya seperti itu. Tapi Anda tinggal cek aja kalau X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3, itu berapa ya nilainya? Kalau X-nya 3. 9 per? Minus 5. 9 per Min minus 9 per 5. 5. Itu kan berapa tuh? Di bawah 1 kan? Gitu ya. Jadi minus 1 koma kan? Di Jadi bawah 2. Ya. ini kan Y sama dengan min 1 loh. Di atas min 2 tapi di bawah min 1. Ya. Ini min 1 nih nilainya. Oke? Ini nih. Jadi begitu. Di sebelah kiri nanti seperti ini juga. Simetris kan? Nah, saya belum lengkapi ininya. Di sini demikian juga dengan kalau X-nya menuju minus 2. Minus 2 dari kiri. Minus 2 dari kiri ini minus tak hingga. Minus 2 dari kanan. Ini plus tak hingga. Jangan kebalik tuh ya. Oke. Sebetulnya sketsanya nanti dibahas dengan lebih teliti ya. Betul nggak itu cekungnya ke atas ke bawah gitu ya. Naik turun nanti kita bahas juga. Oke. Ada pertanyaan ini? Apakah ada pertanyaan? Kayaknya saya ditinggal nih. Oh enggak, pada nyala videonya. Ada yang nyala, ada pertanyaan nggak? Enggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, saya intip lagi soalnya sekarang. Hmm, 16 yang lainnya Anda coba sendiri ya. 16, 17. Periksa apakah fungsi berikut continue di X sama dengan 2. HX yang 17B. HX sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2. Kalau X menuju 2, pembilangnya
X min 2 kali X plus 2 difaktorkan. Lalu di penyebutnya ada X min 2, jadi X min 2-nya coret, tinggal X plus 2, X-nya menuju 2, jadi bentuk itu menuju 4. Sedangkan di X min 2 nilainya 5, jadi tidak kontinu. Seperti itu ya. Ya, mudah ya 17B ya. Kalian bisa sambil buka juga halaman atau lembaran tutorialnya. 18, tentukan semua bilangan real di mana fungsi f berikut tidak kontinu. Itu soal menanyakan f-nya tidak kontinu di mana. Tidak kontinu sebetulnya misalnya 18A. 18A ya di daerah asalnya ya kontinu kan. Jadi ini soalnya kurang tepat ini. Ini saya harus screenshot ini. Soal ini tidak tepat ini. Jadi sebagai bukti nanti kita lihat di rekamannya ya. Jadi 18A, B, C maupun D itu jawabannya semuanya kontinu di daerah asalnya. Lalu pertanyaannya misalnya nomor 18C ya. Apakah Anda akan bilang fungsi ini tidak kontinu di X sama dengan 0? Ya nggak bisa bilang begitu, wong F-nya tidak terdefinisi di X sama dengan 0 kok. Ya, mengatakan F tidak kontinu di X sama dengan 0 itu kalau F0-nya terdefinisi, lalu nilainya tidak sama dengan nilai limitnya di 0. Kalau seperti ini sih kontinu di setiap titik di daerah asalnya. Bagaimana dengan di 0? Ya 0 kan bukan anggota daerah asal. Ngapain dibicarakan kalau bukan anggota daerah asal kan gitu kan. Begitu. Jadi sebetulnya pertanyaan pertama sih baik-baik saja, tapi pertanyaan kedua jadi ambigu ya. Dapatkah kita mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut? Titik tersebut tuh yang mana? Kalau jawaban bagian pertama kontinu di setiap titik di daerah asalnya, titik tersebut kan titik-titik di daerah asalnya. Kan sudah terdefinisi fungsinya. Jadi mungkin maksudnya di titik mana fungsi ini tidak terdefinisi. Barangkali begitu dulu harusnya pertanyaannya ya. Misalnya 18C fungsi itu tidak terdefinisi di X sama dengan 0 gitu kan. Lalu baru pertanyaan berikutnya jadi masuk akal. Dapatkah kita mendefinisikan nilai fungsi di titik tersebut agar fungsinya menjadi kontinu? Gitu. Oke, saya akan ke PowerPoint ya. Jadi ini soalnya harusnya pertanyaannya harusnya diubah sedikit. Tadi fx atau apa h mungkin ya. Hx, maaf warna merah. Tadi yang C itu nama fungsinya h atau apa? Anggap aja h ya. Sin 3x per x. Ini kan jelas daerah asalnya kan semua x kecuali 0 kan. Jadi ini kontinu di setiap titik di daerah asalnya. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama seharusnya di manakah H tidak terdefinisi? Di X sama dengan 0, H tidak terdefinisi. Kalau tidak terdefinisi ya bukan tidak kontinu ya, tidak terdefinisi aja.
Ya. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, H0 berapa kalau mau didefinisikan? Ya, jika akan didefinisikan gitu. Jadi akan didefinisikan itu sebagai berikut jadinya ya. Hx sama dengan sin 3x per x untuk x tidak sama dengan 0. Lalu ini berapa gitu untuk x sama dengan 0. Berapa H0? Jadi berapa H0 supaya H menjadi fungsi yang kontinu. Nah, ini kan mudah. Anda tahu. Ya. Jawabannya H0 harus sama dengan limitnya. Dan ini limit dari sin 3x per x. Dan itu sama dengan berapa? 3. 3 gitu. Ya. Jadi jawabannya seperti itu. Hanya kalimat pertanyaannya mungkin harus dimaknai di titik mana fungsinya tidak terdefinisi. Lalu kemudian jika gitu ya akan didefinisikan di titik tersebut, nilainya harus dipilih berapa gitu ya. Oke? Oke. Saya kembali ngintip soalnya. Jadi yang nomor lainnya juga serupa ya. Ada sin 3x per x, ada 2 per x tambah x min 1 per x kuadrat min 1. Itu tidak terdefinisinya di 3 titik itu. Di x sama 0, di x sama 1, di x sama min 1 gitu ya. Di 3 titik itu tidak terdefinisi. Saya tidak akan menyebutnya di 3 titik itu tidak kontinu gitu ya. Nilainya di situ nggak ada. Oke, tapi tadi udah diberikan contohnya. Sekarang nomor 19, tentukan konstanta A sehingga fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus A untuk x lebih kecil daripada 3. Dan sama dengan AX plus 4 untuk x lebih besar atau sama dengan 3. Kontinu di setiap bilangan real. Oke, 2x kuadrat plus A. 2x kuadrat plus A. Saya suka lupa. 2x, 2 apa tadi? Tuh, 2x kuadrat plus A. Kuadrat plus A. Untuk x lebih kecil dari 3. Lalu AX plus Tambah 4 untuk x lebih besar atau sama dengan 4 gitu ya. lebih besar sama dengan 3. Iya. Error. Kan habis nulis 4 jadi. Nah, ini berapa A? Nilai A agar F kontinu di setiap titik. Nah, khususnya di sini F harus, jadi jawabnya di sini F harus kontinu di X sama dengan 3. Khususnya di titik lain mah oke ya. Di titik lain. Jadi limit dari kiri dan dari kanan harus kita lihat. Ini sama dengan limit dari kiri berapa? 2x kuadrat plus A sama dengan berarti berapa tuh?
18 plus A. Sementara dari kanan, 18 plus A. iya 18 plus A. Dari kanan, limit X menuju 3 plus AX plus 4 sama dengan 3A plus 4. Nah, ini harus sama. Ini kita susun aja kalimatnya. Karena ini dan itu, koma, maka haruslah 18 plus A sama dengan 3A plus 4. Dan ini dari sini kita diperoleh A berapa? 7. Begitu. Ya, jadi diperoleh A97. Sebetulnya kalimatnya masih harus ditambahkan. Ini kan haruslah ini sebetulnya kalau jika maka itu ke kanan ya. Jadi kalimatnya harusnya ditutup dengan kalimat yang menyimpulkan juga. Dengan nilai A sama dengan 7 ini, F akan continue di X93. Jadi kayak seperti itu juga, tapi sebetulnya kalimat terakhir itu dari kanan ke kiri gitu. Jadi sebaliknya ya. Jadi dengan kata lain kita sudah membuktikan F continue di X93 jika dan hanya jika A sama dengan 7. Kalau barusan tuh yang tertulis di sini tuh baru jika maka ini. Walaupun di benak kita sudah jika dan hanya jika gitu ya, tapi yang tertulisnya belum gitu. Ya mungkin sekarang nggak perlu terlalu ketat dulu ya, ini sedang tutorial, tapi saya harus memberitahu itu ya, karena yang ditanya itu kalau A sama dengan 7, F continue nggak sih? Nah, itu kan arah sebaliknya. Yang Anda dapatkan tuh kalau F ingin continue, A harus 7. Apakah sebaliknya juga berlaku? Nah, gitu ya. Jawabannya sih iya, tapi kalau soalnya pilihan ganda juga kayak tadi, nggak ngaruh juga ya. Cuman kan Anda berharap tahun depan ke kampus, kuliahnya tatap muka, ujiannya esai loh ya. Kalau kuliah luring, ujiannya esai loh ya, semua esai nanti. Anda mengalami 2 tahapan berbeda nanti ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Mungkin kita akan berhenti di pukul 16.45 gitu ya, supaya Anda bisa beristirahat juga hari ini. Sudah kuis tadi, kecapean. Si Brian masih stres juga sampai sekarang gitu ya. Nggak tahu tadi ada siapa lagi. Nisrina masuk nggak Nisrina? Halo Nisrina masuk Iya, nggak? Pak. Ya, Ada, Pak. udah ada jawaban dari Disti. Belum, Pak. Tapi Anda udah ngemail, tahu alamat email Disti ya? Udah, Pak. Email, WA, sama ke kontak di web juga. Jadi akun Ina kamu hilang sama sekali gitu. Artinya ngakses Six juga nggak bisa. Kalau Six nggak ke logout, Pak. Sama Edunext tuh nggak ke auto logout. Jadi nggak bisa login ke LMS aja, Pak. Kenapa gitu ya? Ada kemungkinan seperti itu ya. Jadi nggak bisa masuk sama sekali. Harusnya di reset, cuma itu sih nggak kelihatan captcha-nya itu, Pak.
Ya, kalau perlu nanti ya masih cukup waktu untuk KBF2. Kalau hari ini sih udah nasib ya. Demikian juga Aska gitu ya. Tapi Brian dan tadi 3 orang Cika, siapa lagi tadi? Masih sempat masuk dan diperpanjang waktunya gitu. Hmm, tadi tuh Muhammad siapa ya? Fakih ya, Fakih. Kamu mengerjakan soal sampai pukul berapa, Fakih? 15.40-an, Pak. Selesai. Selesai, Pak. Wah, hebat. Nggak nembak jawabannya. Udah tahu nilainya kan? Udah bisa lihat skornya? Udah bisa ya lihat skornya. Nah, ini keuntungan ujian seperti ini. Kalau ujian essay tadi nilainya paling cepet seminggu kemudian gitu. Paling cepet itu. Kalau dosennya saya mungkin nggak bisa seminggu, 2 minggu kali gitu ya. Karena saya ada tugas administrasi gitu ya. Jadi saya nggak bisa cepat koreksi. Oke, kembali ke soal. 20 soalnya mirip-mirip. 21 teorema nilai antara, mudah lah ya. Teorema nilai antara, buktikan bahwa polinom atau persamaan, bukan polinom. Persamaan x pangkat 8 tambah 11 x, maaf, kesleo. X pangkat 8 tambah 11 x kuadrat min 10 sama dengan 0. Jadi persamaan pangkat 8 seperti itu. Mempunyai setidaknya satu akar real. Nggak disebut real. Karena bilangannya pasti bilangan real kalau di kuliah ini ya. Saya lupa konteks. Satu akar pada interval 0,1. 0 ujung kiri, 1 ujung kanan. Jadi kita periksa kalau X-0 nilainya berapa tadi polinom di ruas kiri yang X pangkat 8 tambah 11 X kuadrat min 10 itu. Kalau X-0 ya nilainya min 10, berarti negatif. Kalau X-1, 1 tambah 11, 12 dikurangi 10, 2. Positif. Nah, jadi cara menjawabnya Anda tapi harus, lagi-lagi nih, ini ada hubungannya dengan, Anda lihat, saya masih sharing PowerPoint nggak? Iya, Pak. Masih ya, saya lihat wajah Anda sekarang Teams, tapi Anda lihat PowerPoint dari tadi ya. Oke. Iya, Pak, PowerPoint-nya. Oke, jadi persamaannya apa tadi? X pangkat 8 tambah 11 X kuadrat min 10 sama dengan 0. Jadi buktikan bahwa persamaan ini mempunyai akar di interval 0,1. Nah, jawabannya kita hitung tinjau PX sama dengan X pangkat 8 tambah 11 X kuadrat min 10. X-nya anggota 01. Ya. Itu pangkat 8 tuh. 8-nya rada ramping. Nah, di sini P merupakan, pertama kita harus nyatakan nih, P merupakan fungsi kontinu pada interval 01 ya sebagai polinom. Kemudian P0 sama dengan min 10 dan P1 sama dengan berapa? 2. Ini berbeda tanda. Jadi di sini P0 negatif, sementara ini positif gitu ya. Gitu. Jadi tinggal kalimat penutup.
Jadi menurut teorema apa? Nilai antara. Teorema Nilai nilai antara. antara. Nilai antara. P mestilah A. Atau bunyinya gini. Mestilah terdapat C di antara 0 dan 1 sehingga PC sama dengan 0. Nah, bilangan C merupakan akar dari persamaan X pangkat 8 plus 11 X kuadrat min 10 sama dengan 0 yang mohon maaf yang dicari, tapi dicari itu dalam hal ini yang ingin dibuktikan ya, mungkin kata dicari nanti konotasinya jadi berapa dong C-nya gitu. Mungkin di sini yang dikehendaki gitu aja ya. Begitu. Jadi matematika di perguruan tinggi ini bukan cuma hitung-menghitung, ada hitung-menghitungnya P0 berapa, P1 berapa, tapi Anda belajar juga berargumentasi seperti ini. Teorema nilai antara tuh teorema yang sudah dinyatakan dan sebetulnya ada buktinya ya, hanya mungkin untuk TPB tidak dibahas, diberikan ilustrasinya kan waktu itu dalam kuliah. Jadi teorema seperti ini merupakan senjata atau alat bagi Anda untuk menjawab soal-soal yang ditanyakan gitu ya. Tapi dalam menggunakan senjata itu Anda harus memastikan ini ada hipotesisnya. Jadi hipotesis pertama ini. Hipotesis kedua ini berbeda tanda gitu ya. Ya, baru kemudian senjata itu boleh dipakai gitu kan. Oke? Oke, saya kembali mau melihat wajah Anda. Saya stop sharing. Tinggal 4 menit lagi. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Gimana? Ini Ida Ayu, Jessica. Kalau Jessica rambutnya diikat juga, itu mirip sama Ida Ayu. Ada pertanyaan? Daftar hadir udah boleh diisi di 6. Berapa sih yang hadir sekarang? 56. Ya, oke. Dari A sampai Z rasanya udah saya sapa semua. Terakhir kan Zahra ya. Jadi ini udah balik lagi ke A nih. Akbar Hidayatullah, mana Akbar? Ada Pak. Gimana? Barusan menyimak soal-soal pembahasannya? Iya Pak. Bisa mengikuti? Bisa Pak. Tapi belum terlalu mantap gitu. Harus ada yang diulang diulang. lagi. Oke. Iya. Oke, itu sikap yang bagus. Salah satu kemampuan atau sikap yang harus Anda tumbuhkan dalam belajar itu adalah pertama ya tentu rajin, teliti dan seterusnya gitu ya. Yang gitu-gitu udah standar lah.
Tapi ada satu yang ingin saya pesankan pada Anda. Kalau belajar itu, Anda tahu bahwa Anda tidak tahu. Anda tahu mana yang Anda belum kuasai dengan mantap. Ya. Jadi, ketika Anda mengulang belajar mandiri, Anda bisa fokus ke yang belum Anda kuasai. Jangan merasa saya udah tahu semua. Jadi Anda harus punya checklist gitu ya. Saya mau ngulang bagian ini, bagian itu gitu ya. Kalau checklistnya udah lengkap, pastikan sekali lagi ini bener nggak udah bisa, ini bener nggak udah bisa gitu ya. Ada apa lagi di situ? Ada apa lagi? Soal mana lagi yang belum dicoba gitu ya. Nah, tapi tadi saya termasuk belum tahu, termasuk juga kalau salah. Ya. Saya rasanya ini salah deh gitu kan. Jadi Anda tahu kalau Anda salah itu penting itu. Ya. Jangan merasa benar terus juga gitu. Artinya juga kalau udah mengerjakan, kalau udah menjawab soal tuh, Anda tuh lihat lagi deh gitu ya. Barang sejenak gitu ya. Berapa detik Anda lihat lagi. Jawabannya tuh masuk akal nggak? Gitu. Nah, kalau kayaknya ini salah deh gitu ya. Itu harus bisa sampai pada kesimpulan itu. Kalau memang salah tentunya ya. Artinya kemampuan mengecek kembali gitu ya. Dan kemampuan mengetahui kalau jawaban Anda itu salah. Kalau argumen Anda itu salah. Gitu ya. Jadi ini belajar nggak merasa benar terus juga gitu ya. Gitu. Termasuk yang urusan enroll, uji coba apa tadi ya. Jadi ketelitian tuh perlu Anda tumbuhkan ya. Oke, sudah 16.50. Selamat beristirahat. Hari ini udah cukup ya. Semoga besok masih bisa ikut kuliah dan tentu minggu depan dan selanjutnya Anda sudah semakin lancar begitu ya. Kalau masih ada kendala di internet atau apa itu di luar jangkauan kita, tapi Anda harus mengupayakan bahwa yang Anda lakukan itu memang sudah optimal ya. Oke. Sampai besok pukul 7. Jangan terlambat bangun ya.